Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah sampai saat ini sudah masuk di Zulhijjah ya. Tanggal 1-2 ya, sudah tanggal 2 Zulhijjah ya. Artinya apa? Ini satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36 bahwasanya sesungguhnya Allah menjadikan satu tahun itu 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dan di dalamnya ada 4 bulan haram, bulan hurum. Nah, salah satunya adalah Zulhijjah. Jadi 4 bulan hurum itu apa saja, Bu? Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram, dan Rajab. Nah, ketika kita pelajari lebih lanjut, banyak keutamaan bulan Zulhijjah, bulan hurum, yang salah satunya Zulhijjah itu. Salah satunya Allah lipat gandakan ya kebaikan-kebaikan atau amal soleh. Maka kita bersyukur kalau saat ini Allah berikan kesempatan kita untuk masuki di bulan Zulhijjah. Makanya kita maksimalkan optimalisasi ya amal soleh kita, meningkatkan amal soleh kita, dan kalau bisa sebisa mungkin kita jauhi perbuatan-perbuatan dosa ya, karena kalau amal soleh balasannya berlipat ganda pahala, maka begitupun amal salah, perbuatan dosa, maka balasannya pun berlipat ganda. Baik, alhamdulillah, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada panutan kita, itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kajian kita di sore hari ini, yaitu masih di surat Al-Baqarah ayat 26. Ya, ayat 26 kita lihat di sini, kita baca dulu ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa man yudillu bihi illa fasiqin. Jadi kita lihat satu kata ya, berkata Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahi, ya, tidak segan ya, jadi sesungguhnya Allah tidak segan ayat doriba, membuat apa? Masalah, membuat perumpamaan ya. Seperti kita lihat di ayat sebelumnya, Allah memberikan perumpamaan kepada orang munafik atau orang yang kafir di surat Al-Baqarah ayat berapa di situ? Ayat 17 dan 19. Masaluhum kamatsalil ladzi istauqada nara. Ya, jadi Allah perumpamakan orang-orang munafik adalah orang yang menyalakan api, maka setelah nyala apinya Allah ambil cahayanya, gitu kan? Juga di ayat 19-nya ya, Allah juga memperumpamakan bahwa orang kafir atau orang munafik seperti orang yang berjalan ya, di bawah hujan ya, terus ada petir ya, ada gelap ya. Itulah kondisi atau keadaan perumpamaan seperti orang-orang munafik. Nah, seperti yang kita ketahui, karakter orang munafik itu kan selalu mengolok-olok ya, jadi mereka merasa emang seperti itu gitu. Jadi karena Allah Maha tahu ya, Allah Maha tahu, sehingga ketika orang-orang munafik membantah, mengolok-olok, maka Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an, di permisalan itulah mereka tuh seperti itu gambarannya.
Dan semakin orang munafik itu semakin mengolok-olok, ya, semakin apa sih tujuan Allah memberikan perumpamaan ini gitu. Nah, jadi di sini innallaha la yastahi. Jadi Allah membantah, ya, bahwasanya sungguh Allah tidak segan, ya, ayat beriba, membuat masalah perumpamaan. Jadi Allah nggak segan membuat perumpamaan. Ya, jadi tujuan Allah memberikan membuat perumpamaan itu adalah agar mudah dicerna, ya, sehingga apa yang Allah pesankan lewat Al-Quran bisa diterima, ya, oleh yang bacanya, oleh hambanya, ya. Tetapi di sini ada dua respon yang dilakukan oleh orang mukmin dan orang kafir. Kita lihat nanti di sini responnya. Nah, jadi di sini Allah tidak segan membuat perumpamaan. Ba'udota, di sini diartikan ba'udoh itu seekor nyamuk. Ya. Jadi Allah nggak segan, nggak malu, nggak segan membuat perumpamaan itu seekor nyamuk. Ya. Fama fauqaha, atau yang lebih kecil dari itu. Nah, yang lebih kecil dari nyamuk kira-kira apa, Bu? Semut, ya, atau di sini ada kata atau tungau, ya, apalagi, ya. Jadi Allah nggak malu gitu, nggak segan, ya, memberikan perumpamaan yang dianggap orang munafik itu nggak ada artinya apa ini gitu kan, ya. Jadi Allah memberikan perumpamaan seekor nyamuk, fama fauqaha. Kalau kita belajar bahasa Arab, fauqa artinya apa? Fauqa, tahta, lawannya fauqa, tahta di bawah, ya. Fauqa berarti di atas. Nah, di sini artinya bukan fauqaha. Nah, di sini diartikan lebih kecil dari itu. Ya, fauqaha, di atas artinya tingkat keremehannya atau mungkin kejijikannya itu di atas yang disebutkan tadi. Ya, kalau misalnya di sini semut berarti yang dianggap manusia kotor selain semut, lebih rendah lagi gitu. Jadi di sini pokok di atas, artinya di atas kejijikannya itu di atasnya semut, apa kira-kira? Bisa jadi kecoa, ya kan? Ya, jadi masya Allah nggak segan-segan memberikan perumpamaan seperti itu, gitu, ya. Jadi ini untuk membantah orang-orang munafik yang kita lihat di ayat sebelumnya, perumpamaan di ayat 17 dan 19, ya, perumpamaan untuk orang munafik, mereka selalu membantah. Di sini Allah bantah lagi, bahwasanya Allah nggak segan memberikan perumpamaan, bahkan seperti di sini nyamuk, ya, bahkan lebih kecil lagi dari nyamuk, atau lebih hina lagi, atau lebih, maaf dikatakan, lebih mungkin menurut kita nggak berarti, jorok gitu, ya. Tapi Allah nggak segan-segan memberikan perumpamaan itu. Artinya dengan perumpamaan itu Allah harapkan bisa dicerna gitu. Maksud Allah, perintah Allah, ya, dicerna oleh hambanya. Nah, dan kita lihat, ya, banyak di Al-Quran itu Allah berikan perumpamaan. Ya, misalnya selain di sini ada di surat Al-Ankabut, ya, surat Al-Ankabut ayat 41, ayat 41, maaf. Ya, di sana Allah sampaikan ketika orang menjadikan sandaran kepada selain Allah, ya, maka itu perumpamaannya seperti laba-laba betina yang membuat sarang. Nah, kira-kira sarang laba-laba itu kekuatannya seperti apa, Bu? Al-Ankabut ayat 41. Jadi orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sandaran, ya, dekingan gitu, ya. Nah, itu kata Allah dipermisalkan, ya, seperti laba-laba betina yang buat rumah, ya. Nah, kalau kita lihat rumah laba-laba, seberapa kekuatan laba-laba? Ya, disenggol dikit aja sampai gitu, ya. Jadi begitu ringkihnya, begitu lemahnya, begitu tidak berdayanya, ya. Nah, ini kalau orang yang mengaji Al-Quran jadi tahu kan, semakin beriman, gitu kan. Atau di surat Al-A'raf, ya, Al-A'raf ayat 100
76 ya. Bagaimana Allah memberikan perumpamaan orang yang mengikuti hawa nafsu dunia. Ya, hawa nafsu dunia itu seperti anjing. Ya. Jadi menjulurkan lidahnya dihalau atau tidak dihalau ya begitu. Nah, ini masya Allah gitu kan. Jadi orang beriman itu merespon ini maka menjadi meningkat keimanannya. Atau masih di surat Al-A'raf ayat 179 ya. Allah katakan di sana bahwasanya dijadikan ya isi dari neraka jahanam adalah manusia, jin dan manusia. Kenapa? Karena diberi hati tapi tidak untuk mentadaburi, menghayati ya ayat-ayat Allah. Diberi mata tidak untuk melihat tanda-tanda kuasa Allah. Diberi telinga tidak untuk mendengar tanda-tanda ayat-ayat Allah. Maka kata Allah disampaikan, maka dia adalah rendah seperti binatang ternak, hewan ternak, bahkan lebih rendah lagi. Nah, jadi perumpamaan ini harapan Allah adalah menjadikannya hamba itu semakin paham, ya, mudah mencerna apa yang Allah sampaikan. Nah, apa responnya dari perumpamaan itu? Kita lihat di sini. Fa'ammal ladzina, adapun orang-orang yang amanu. Nah, jadi respon dari perumpamaan yang Allah sampaikan lewat Al-Quran itu, pertama bagi orang beriman, fa'ammal ladzina amanu, ya, adapun orang beriman, tentunya orang beriman juga melaksanakan amal soleh. Karena banyak juga orang yang beriman tadi tapi tidak melaksanakan amal soleh. Ada nggak di sekitar kita? Ya. Dia beriman tapi imannya cuma tulisan doang di KTP, agama Islam ya. Untuk masih ada kolom agamanya ya di KTP ya. Tapi lainnya sholat, rumahnya nempel masjid tapi ngobrol ya kan. Lainnya puasa, di siang hari buka, padahal tidak ada uzur syar'i gitu kan. Nah, ini di sini disebutkan fa'amal ladzina amanu ya, orang-orang beriman yang pastinya imannya benar dan melaksanakan ketaatan, maka faya'lamu, mereka tahu annahu haqqu min rabbihim ya. Mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Allah. Jadi orang yang beriman ya menganggap bahwa permisalan itu ya atau perumpamaan itu adalah benar dari Allah, yang tujuannya adalah agar kita semakin dekat kepada Allah. Nah, beda dengan orang munafik atau orang kafir. Wa ammal ladzina, tetapi mereka yang kafaru, kafir jamak ya, kafaru, fayaqulu, berkata, madza aradallahu bihadza mathalan. Ya, apa ini? Ya, maksud Allah dengan perumpamaan ini. Nah, ini ya. Jadi kalau orang-orang munafik, orang kafir menganggap perumpamaan yang Allah sampaikan lewat Al-Qur'an itu diolok-olok tadi, ya. Dianggap nggak ada maknanya, dianggap apaan sih? Ya. Kok ada-ada saja gitu kalau bahasa ini ya, seperti itu. Yudillu bihi, dengan ini dia menyesatkan ya, artinya dengan adanya permisalan ini atau perumpamaan ini Allah menyesatkan ya, jadi artinya bukan berarti Allah nggak sayang sama hambanya, bukan Allah menyesatkan begitu saja, tapi artinya ketika Allah sudah berikan jalan ketaatan, berikan Al-Quran, ada tuntunan, tapi tidak menjadikannya itu sebagai tuntunan. Jadi yang menyesatkan diri sebenarnya siapa? Diri sendiri, ya kan? Allah sudah kasih Al-Quran, Allah sudah kasih Nabi, kirim Nabi. Nah, kalau sekarang nggak ada Nabi, Allah kasih, Allah kirim banyak ya di sekitar kita, banyak pengajian, banyak guru ngaji, ya kan? Ulama kan sebagai penerus Nabi, gitu kan? Tetapi tidak menjadikannya ya sebagai panutan kita, sebagai penuntun kita ya, dengan ilmu-ilmu yang disampaikan para ulama kita itu yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Quran Sunnah. Ya, jadi dengan perumpamaan ini
ya. Dengan ini dia menyesatkan katsiro, banyak orang. Jadi dengan adanya perumpamaan ini, terutama orang kafir, munafik, itu semakin sesat, semakin sesat dan semakin mengolok-olok. Wa yahdi bihi katsiro, ya, dan juga dengan perumpamaan ini Allah beri petunjuk banyak orang, tadi orang-orang beriman. Ya, jadi semakin orang beriman itu mengkaji Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, banyak menemukan perumpamaan-perumpamaan, maka semakin meningkat keimanannya. Ya, nah ini harapan kita dengan kita adanya kajian tadabbur Quran ini, semakin meningkat keimanan kita. Kita semakin dekat dengan Al-Quran, semakin paham apa yang disampaikan Allah lewat Al-Quran. Kalau kita baca terjemahnya saja kan mungkin masih meraba-raba, betul? Ini artinya kemana? Ini maksudnya apa? Nah dengan kita ada kajian tadabbur, kita tahu oh arahnya atau maksudnya ayat ini seperti ini. Wa ma yudillu bihi, tetapi tidak ada yang dia sesatkan ya, dengannya, dengan perumpamaan tadi, illa fasikin, kecuali orang-orang yang fasik. Nah, jadi ini ada istilah baru nih. Yang kemarin kan kita temukan ada 3 kelompok ya. Apa saja masih ingat? Mukmin, kafir, dan munafik. Nah ini kita menemukan satu istilah baru, fasik. Nah, jadi fasikin itu dari awal kata dari fiskun. Ya, fasako, yaksuku, artinya keluar. Ya, keluar dari rel kebenaran, keluar dari aturan Allah. Ya, makanya karena keluar dia rusak sukanya. Ya, jadi itu bisa orang kafir, bisa orang munafik, bisa juga orang Islam. Banyak orang Islam yang model begitu, keluar dari kebenaran. Ya, justru yang lebih bahaya kan itu ya. Ya, jadi orang Islam sendiri tapi suka mengolok-olok sesama orang Islam. Ya, coba kita lihat nggak jauh-jauh deh di lingkungan kita, di kantor kan, ya, atau di lingkungan masyarakat kita. Misalnya ketika kita ada rapat, ya pulang rapat ada azan, Allahu Akbar. Kalau ada orang yang mendahulukan hak Allah, ya ada azan masuk belakang, mungkin interupsi izin, itu pasti dibilang apa? Ekstrim, berlebihan, gitu kan? Ya, suci, alim. Nah itu kan bahasa-bahasa sifat dari ini fasik tadi, ya. Yang memang harusnya seperti itu, hal yang biasa kan. Kalau kita dipanggil kan, kecuali lagi operasi, ya lagi dokter misalnya udah dibedah, ada Allah Akbar tinggal, nah itu beda ceritanya gitu kan. Tapi kalau cuma kayak rapat gitu kan, apalagi cuman ngobrol-ngobrol gitu kan. Ya, jadi banyak ya sifat orang fasik tadi ya menganggap orang yang konsisten dengan agamanya dianggap lebay, dianggap berlebihan. Jadi mereka punya moto udahlah beragama biasa-biasa saja, nggak usah ekstrim. Jadi orang yang menunjukkan identitas keislamannya kadang dibilang ekstrim, berlebihan, gitu kan? Ada orang pakai kerudung panjang, dibilang ninja, gitu. Ada pakai jenggot, dibilang mbe barangkali. Ya. Nah itu kan salah satu sifat jadi orang fasik tadi, ya keluar dari kebenaran, mengolok-olok orang-orang bersama muslim. Nah, kita masih banyak menjumpai di tengah masyarakat seperti itu. Ya, jadi di sini tetapi tidak ada yang disesatkan dengannya dengan perumpamaan tadi ilal fasikin, yaitu orang yang fasik. Ya, fasik itu ada tadi ya artinya keluar dari kebenaran ya, sehingga dia membuat kerusakan. Ya. Nah, kerusakan ini bisa juga secara fisik atau non fisik. Nah, secara fisik seperti apa? Ya, bisa jadi dengan menebang pohon sembarangan, ya. Akhirnya dampaknya adalah kehidupan, ya kan, alam kehidupan. Tapi yang tidak kalah justru merusak non fisik, mental, ya kan?
bukan sekedar orang itu atau lingkungan itu, tapi masa depan penerus. Ya, misalnya dengan adanya peredaran ganja ya, mudah dijangkau oleh kalangan anak-anak yang memang saatnya dia padahal adalah generasi yang perlu disiapkan untuk masa depan. Ada cemongkin itu, ya, dia merusak mental anak itu, ya kan? Nah, kalau sudah rusak, bagaimana memikirkan perjuangan Islam ke depan? Ya? Bahkan kalau orang sudah rusak, ya, sekalipun kalau mentalnya sudah rusak, ya, berawal mental yang rusak, itu bisa merusak sekelilingnya. Misalnya nih anak masih remaja misalnya, mungkin dilihat dari fisiknya kecil gitu kan, kecil, terus mungkin dilihatnya kayaknya nggak punya deh kekuatan gitu. Tetapi kalau mentalnya sudah rusak, ya di tadi sabu-sabu misalnya, ya, dia bisa bunuh orang, ya kan? Itu berawal dari mental yang rusak. Jadi inilah yang harus kita perhatikan di sana, ya, jangan sampai ada ya orang-orang yang bersifat klasik ini di sekeliling kita yang mengakibatkan fatal. Ya, kalau memang ada yang janggal di rumah tetangga kita, misalnya ngumpul-ngumpul kok berujungnya ada transaksi misalnya, ya jangan takut, ya lapor terhadap yang berhak, minimal Pak RT gitu. Kalau kita diam, berarti kita membiarkan kemungkaran. Gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini ayat selanjutnya. Jadi sebaik-baik penafsir ayat adalah ayat. Nah, jadi nggak usah nyari hadis, nggak usah nyari pendapat ulama, sudah kita lihat langsung ayat selanjutnya. Jadi dijelaskan lagi orang fasik itu seperti apa, orang fasik itu siapa, karakteristiknya bagaimana. Tadi ayat 27-nya Allah sampaikan alladzina. Jadi orang fasik itu adalah orang-orang yang kudu, yang melanggar ahda perjanjian Allah. Ya, jadi orang fasik itu karakternya, ya, jadi ciri-ciri orang fasik. Pertama itu melanggar perjanjian Allah. Ya, jadi kalau kita lihat ya di dalam surat Al-A'raf ayat 172, semua kita manusia itu sudah berjanji, sudah bersyahadat dari alam rahim, ya. Di satu hadis, di hadis Arba'in, ya, karangan Imam An-Nawawi, disampaikan di sana bahwa ketika kandungan berusia 4 bulan maka Allah tiupkan ruh, kan begitu? Tiupkan ruh, tentukan rezekinya, ajalnya, jodohnya. Nah, ketika ditiupkan ruh, di situ ada persaksian. Kita lihat persaksiannya di surat Al-A'raf ayat 172. Allah katakan di sana, alastu birabbikum. Nah, bukankah aku ini Tuhanmu? Sudah ada persaksian. Ya. Apa jawabnya? Qalu bala syahidna. Mereka berkata, betul, aku menjadi saksi. Nah, jadi setiap manusia, apakah itu terlahir dari rahim seorang non muslim, ya, itu semuanya fitrah awalnya suci, ya. Maka di sebuah hadis disampaikan bahwa setiap bayi yang lahir adalah suci, fitrah, dan orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani, ya. Nah, artinya di sini orang fasik itu melanggar perjanjian dengan Allah, ya. Setelah adanya perjanjian, ya ternyata dia melanggar, tidak melaksanakan perintah Allah, bahkan menyembah selain Allah, menjadikan aturan-aturan selain aturan Allah. Jadi ini maksud dari yang kuduna ahdallah. Di ciri yang pertama orang fasik apa tadi? Melanggar perjanjian dengan Allah. Mim ba'di misaki, setelah perjanjian itu diteguhkan. Nah, jadi setelah perjanjian itu diikrarkan, diteguhkan, ya, bahkan dari sebelum kita mengenal dunia di alam rahim sudah ada perjanjian. Wa yaqta'una ma
dan memutuskan. Nah ini ciri yang kedua atau karakteristik orang fasik yang kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bihi, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah, ayyu sholat, untuk disambungkan. Nah, jadi memutus silaturahim yang seharusnya silaturahim itu adalah disambungkan. Jadi ini sedikit saya meluruskan ya. Jadi memutuskan atau menyambung silaturahim itu bukan sekedar yang biasa kita pahami di tengah masyarakat ya, bisa main kemana menyambung silaturahim gitu, bukannya sekedar itu. Jadi yang dimaksud dengan menyambungkan silaturahim, menyambung silaturahim atau memutuskan silaturahim itu adalah ketika seseorang ada masalah sama kita, lalu kita orang itu memutuskan masalah, terus kita terus kejar terus untuk bisa menyambung kembali. Itu yang lebih tepatnya menyambung silaturahim itu seperti itu ya. Jadi orang itu memutuskan silaturahim yang marah tanpa sebab atau fitnah sehingga dia benci sama kita ya. Ini kok kayaknya aneh, biasanya akrab gitu ya, ternyata mungkin fitnah dan yang lain akhirnya jauh sama kita tanpa sebab. Nah kita cari apa alasannya, kita silaturahim ya. Kalau sekarang kan zamannya zaman sekitar ya, tidak harus secara fisik datang ke rumahnya, tapi kita misalnya mungkin by WA ya kan, atau kita manfaatkan medsos ya untuk menyambung silaturahim ya. Jadi jangan berprinsip yang penting saya nggak berbuat jahat sama orang lain, dia berbuat jahat ya terserah, nggak juga gitu ya. Artinya kalau dia berbuat jahat ya, ini kalau bicara konteksnya secara muslim ya, dia berbuat jahat terus kita sambung, berusaha menyambungnya gitu. Nah ini makanya kan pahalanya, keutamanya banyak, keutamanya besar. Kata Rasulullah, siapa menyambung silaturahim, pertama dimudahkan rezekinya, yang kedua apa? Dihindarkan dari mati yang jelek, ya kan? Terus yang ketiga dipanjangkan umurnya. Nah, jadi ya setimpal juga bahasanya. Ya, susah, ya, tapi itulah keutamaannya. Rasulullah sampaikan ya, bisa menjadikan panjang umur. Panjang umur itu bukan berarti sampai sekian puluh tahun gitu ya. Mungkin umurnya 50-60, tapi nilai pahalanya mengalir ya kan, sampai tanpa batas ya. Misalnya jadi donatur masjid, donatur rumah Quran, donatur pesantren, donatur pendidikan ya. Umur donatur itu mungkin 50, 60, 70 kan, kata Rasulullah kisaran umur umat pun ya 60 sampai 70 gitu kan. Tetapi bisa jadi nilai kebaikannya mengalir lebih dari usianya. Orang yang sudah nggak ada umur tapi kebaikannya berjalan. Iya, jadi panjang umur seperti itu. Ya, yang panjang itu amal solehnya. Iya, amal solehnya. Ada yang umurnya 100 tahun, tapi ketika orang meninggal nggak ada bekas sama sekali. Bahkan ada orang mensyukuri, alhamdulillah dia meninggal bodoh. Ya, mungkin orangnya usil, mungkin orangnya jahat kan. Tetapi umurnya mungkin ya tadi 50, 60 ya. Tetapi ketika kehadirannya tidak ada di tengah-tengah kita, kita merasa kehilangan. Ya Allah, padahal itu dia baik sekali, orangnya pura senyum misalnya ya, orangnya peduli, orang yang nggak tersinggungan, mudah memaafkan. Itu kan orang yang udah nggak ada tapi namanya masih harum ya. Ya kalau kita lihat ulama besar di Indonesia ya, setingkat nasional kayak misalnya Buya Hamka ya. Buya Hamka itu saya pernah nonton ini ya, filmnya ya, waktu itu dikoordinir dari MUI. Itu luar biasa ya. Sampai sekarang buku tafsirnya ya, kitab tafsir dari Buya Hamka itu masih dijadikan referensi ya, bagi para penuntut ilmu ya, terutama di bidang tafsir. Nah, ini kan artinya beliaunya mungkin sudah wafat berpuluh tahun, tetapi manfaatnya, nilai amal solehnya, kebaikannya masih dimanfaatkan oleh orang zaman sekarang dan entah sampai kapan. Nah, jadi menyambung silaturahim itu seperti tadi ya, orang yang
memutus silaturahim, kita kejar terus biar tersambung. Ya, apalagi saudara, ya Bu ya. Hanya biasanya kan lebih sensitif saudara ya. Beda dikit ibunya meninggal, kata kakaknya dalam Islam nggak ada tahlilan, kata adiknya boleh, akhirnya jadi seperti itu kadang bikin pecah keluarga. Nah ini kan seharusnya tidak seperti itu, gitu kan? Jadi semakin kita referensinya banyak, ya itu tidak mudah menyalahkan orang, tidak mudah menjudge itu nggak boleh, ini nggak boleh, gitu kan? Masih bisa ada jalan tengah, gitu kan? Sebagian seperti apa? Karena yang diutamakan justru sisi kebersamaannya, ya kekeluargaannya, gitu. Tidak dimunculkan atau dibesarkan masalah perbedaannya, kan seperti itu, ya. Jadi kalau kita referensinya banyak, kita ilmunya sudah lumayan, gitu ya, itu tidak mudah menyalahkan orang, ya. Ya, jadi itu yang dimaksud menyambung silaturahim. Nah, orang fasik di sini malah justru memutuskan apa yang disuruh oleh Allah untuk disambungkan. Wa yufsiduna fil ard, dan berbuat kerusakan di bumi. Nah ini tadi ya, kerusakan tadi ya bisa jadi kerusakan secara fisik, ya menebang pohon sembarangan, yang menimbulkan kerusakan secara fisik untuk kehidupan, terganggunya kehidupan manusia ataupun alam itu sendiri. Yang lebih parah adalah yang dirusak adalah non materi tadi, mental. Nah ini kan di masyarakat kita masih ya banyak hal-hal yang membuat mental anak muda sekarang ya rikih, gitu ya. Bisa jadi lewat apa? Selain candu narkoba dan sebagainya, medsos. Iya, jadi zaman digital, medsos ini seperti pisau, ya kan? Pisau itu kan bisa buat bunuh orang, bisa buat bikin sensor. Ya, berarti tergantung siapa yang megang. Nah, kalau yang megang tidak bijak, maka bisa jadi, apalagi anak-anak remaja yang mungkin masih labil, gitu kan? Nah, lewat medsos tadi dia ambil, ya dia tiru apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, gitu kan? Jadi ada anak bisa berbuat seperti kekerasan yang diajarkan dia tadi bisa jadi lewat medsos, gitu kan? Perlunya pendidikan agama untuk anak-anak kita, ya, jangan sampai lepas dari nilai-nilai pendidikan agama, karena zamannya tantangannya sudah luar biasa, ya kan? Tantangannya sudah luar biasa. Jangan merasa aman, anak saya mah kemana-mana di rumah, jangan, ya. Mungkin anaknya kemana-mana, tapi di rumah itu bisa pikirannya kemana-mana. Ya HP ini kan seluruh Indonesia, seluruh dunia, ini ya, bahkan seluruh dunia mengakses kemana aja dapat. Klik pengen apa muncul. Bahkan kita nggak klik, kita kliknya apa yang muncul, yang bikin kita nggak suka ada juga, ya kan? Nah kalau anak nggak paham diasumsi gitu saja, ya. Jadi maaf, kadang anak-anak sekarang dewasa belum waktunya, bisa jadi karena bisa jadi lewatnya seperti itu, gitu. Nah, jadi sebagai orang tua kita harus dari HP harus bijaksana, harus tegas. Ya, jangan sampai ya merasa aman anak di rumah tapi kita tidak kontrol apa isi HP anak-anak kita, ya kan? Kalau saya peraturan 9:30 HP dikumpulin dari yang kuliah. Tapi kalau yang kuliahnya jauh ya memang kita nggak bisa kontrol. Tapi saya punya Allah, saya mohon sama Allah saja. Tapi kalau yang kita masih bisa lakukan, tak lakukan. Anak saya di rumah 3, tapi yang punya HP 2, ya. Kalau mau tidur 9:30 HP kumpulin. Bahkan bukannya lagi main game, saya tungguin. Kalau enggak, dia jam berapa bangun kita nggak tahu nih ngapain. Lagi main game kah? Lagi lihat film apa kita nggak tahu. Jadi kita tarik sebelum tidur, kita tarik. Ya sebisa kita kan begitu. Ya baik, ke sini kita kembali ke sini. Jadi di ayat 27 ya,
wa yufsiduna fil ard. Orang fasik itu karakternya yaitu suka buat kerusakan fil ard, di bumi. Ulaika humul khasirun. Ulaika, mereka itulah humul khasirun, orang-orang yang rugi. Jadi kalau Al-Quran bicara orang-orang yang rugi, itu adalah orang-orang kafir, orang-orang munafik. Kita lanjut di ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuru, bagaimana kamu ingkar? Nah, jadi ini teguran ya atau peringatan ya kepada orang yang ingkar. Bagaimana ingkar? Bagaimana kamu ingkar billah, kepada Allah? Ya bagaimana ada orang yang ingkar kepada Allah, orang yang kafir kepada Allah? Wa kuntum, padahal kamu tadinya amwat. Nah, amwat itu mati. Jadi sebelum kita ditiupkan ruh di alam rahim, ya sebelum keberadaan kita di alam rahim, itu namanya posisinya amwat, mati. Ya. Wa kuntum amwatan fa'ahyakum, lalu dia menghidupkan kamu. Ya, jadi sebelum kita di rahim ibu kita, itu posisinya disebut amwat, mati. Lalu Allah titipkan ya janin itu di rahim para ibu. Nah, di situ kehidupan pertama. Ya, maka di sini amwatan fa'ahyakum, lalu dia menghidupkan kamu, yaitu ketika di alam rahim sampai sekarang kan kita dalam keadaan hidup ya. Tsumma yumitukum, nah kemudian dia mematikan kamu ya. Jadi setelah kita hidup saat ini, nanti kita mati. Tsumma yuhyikum, lalu dia menghidupkan kamu kembali. Setelah mati nanti Allah hidupkan kembali. Nah, kita lihat di ayat ini, berapa kali mati, berapa kali hidup? 2 kali mati, 2 kali hidup. Mati pertama sebelum dimasukkan ke rahim. Hidup pertama ketika di dalam rahim ditiupkan ruh, dan saat ini ya. Mati kedua setelah ini, setelah kehidupan yang pertama ini, nanti mati itu mati kedua, ya kan? Nah, hidup yang kedua itu tsumma yuhyikum, hidup setelah kematian, itu nanti adanya di alam barzakh. Ada perhitungan dan proses selanjutnya. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan ya. Jadi semuanya bermuara kepada Allah, semuanya kembali kepada Allah, baik orang miskin, orang kaya, orang lemah, orang kuat, rakyat, raja, bahkan Fir'aun yang mengaku Tuhan pun kembali kepada Allah ya. Ini sampai saat ini jasadnya masih diabadikan ya di Mesir ya. Ini sebagai ibrah, pelajaran ya bagi orang-orang yang hidup setelahnya ya, sampai kiamat nanti ya. Bagaimana Allah mengabadikannya sebagai pelajaran. Jangan jangan menjadi orang-orang yang punya karakter seperti Fir'aun. Ayat terakhir, ayat 29. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in 'alim. Walladzi, dialah Allah, alladzi yang khalaqalakum, ma, menciptakan apa untukmu. Nah, jadi Allah menciptakan untukmu fil ard, segala apa, fil ardi jami'an, jadi segala apa yang ada di bumi ya. Jadi Allah menciptakan apa-apa yang di bumi untuk siapa? Untuk kita ya. Jadi kita malu ya kalau tidak taat atau ingkar kepada Allah ya. Dari nggak ada dibikin ada, setelah ada dikasih nikmat, kan begitu ya. Nah, di sini Allah sampaikan, dialah Allah yang
menciptakan lakum untukmu ma fil ardi, segala apa yang di bumi ya. Ma fil ardi jami'a, segala apa yang ada di bumi. Jadi segala apa yang di bumi diperuntukkan untuk manusia. Tsummastawa, kemudian dia menuju ilas sama, menuju ke langit ya. Allah bersemayam di langit, istawa. Tapi bersemayamnya ini jangan walaupun ada berpendapat bersemayam secara fisik ada ya, atau berpendapat majasi atau kiasan. Tetapi dalam kita mengimani Al-Quran, terutama hal-hal terkait dengan zat Allah, karena Allah adalah tidak menyerupai makhluknya ya, jadi kita cukup percaya saja, tidak mengandai-andai berarti Allah punya tempat bersemayam, ada tempatnya, bersandar, ada tempat sandarannya. Kita jangan sampai seperti itu, malah menodai akidah kita, karena zat Allah adalah zat yang tidak bersandar kepada apapun atau siapapun ya, yang tunggal, mandiri ya. Jadi kita cukup percaya saja Allah bersemayam di langit. Jangan ditanya lagi semayamnya seperti apa. Nah, nanti repot. Nanti malah timbulnya syirik ya, karena menganggap Allah perlu benda atau perlu materi yang buat bersandarnya ya, bersemayamnya. Naudzubillah. Nah, kita cukup percaya saja Allah bersemayam di arasnya. Fasawwahunna sab'a samawat. Lalu dia menyempurnakannya sab'a samawat, menjadi 7 langit. Allah menciptakan 7 langit, wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia terhadap sesuatu maha mengetahui. Jadi beberapa ayat ini ya mengingatkan kita kembali ya, jangan sampai kita menjadi orang fasik ya, seperti disampaikan dalam ayat ini. Cukup kita mengetahui ciri-cirinya, karakteristiknya, sehingga kita menjadikannya kita tidak terjerumus punya sifat-sifat seperti orang fasik ya, dan menjadikannya perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Quran yang Allah sampaikan, menjadikannya kita semakin bertambah imannya. Ya, itu saja, barangkali nanti bisa dilanjut tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Alhaqqu birabbikum. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi-diskusi tanya jawab. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.